Allah cabut keberkahan hidup kita. Harta banyak, tapi tidak menjadikan berkah. Kenapa? Karena harta dipakai buat sedekah, ibadah. Itu yang menjadikan harta kita disucikan oleh Allah. Ada orang yang gak begitu kaya, tapi nikmat hidupnya. Betul apa betul? Ibu punya cincin, punya kalung, punya anting, disimpan terus, ditambah terus. Emak-emak kalau baru keluar gajian, duit suami turun langsung datang ke toko emas. Yang model emas ada, yang perak ada, berlian juga ada, disimpan semua. Tapi Bu, yang harus kita pahami, harus ada sedekah dari emas tersebut. Oh, zakat emas dan perak. Jadi kalau sudah sampai nisabnya, berapa nisabnya? Kira-kira nisabnya itu 9, ada yang bilang 80 sampai 98 gram ya. Itu kalau diuangkan ya sekitar 80 juta ke atas. Itu kalau sudah senilai itu, emas atau perak kita wajib 2,5% dizakati. Akal bisa hilang gara-gara marah. Kalau orang sudah marah, akalnya hilang. Ada istri bunuh suami, ada suami bunuh istri, ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua gara-gara warisan, gara-gara harta. Gara-gara cuman sepeda motor nggak dibeliin, dia bunuh orang tuanya. Enak banget punya rumah gede, mudah-mudahan besok rumahnya kebakaran, kata kita. Itu kan doain buruk nggak? Iya, sok banget punya suami ganteng, mudah-mudahan nggak panjang umur suaminya. Nah, ini hasad hakiki, tamanni zawalin ni'mah. Ketika melihat orang lain punya nikmat, langsung kita doain buruk, ini dilarang dalam agama. Jadi hati-hati kalau bertengkar dengan pasangan, pintar-pintar kita menyampaikan aib pasangan. Terutama kepada orang terdekat, mau ipar kita, mau orang tua kita terlebih, jangan sampai hubungan mertua sama mantu renggang. Gara-gara apa? Marah yang sebentar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Para bunda sekalian, jamaah Rumil ya, baik jamaah yang datang secara offline maupun yang di rumah yang sekarang ikut kajian tapi via YouTube. Alhamdulillah sehat walafiat. Tema kita hari ini apa Bunda? Semua yang kita miliki hanya titipan. Apa sekali lagi? Semua yang kita miliki hanya titipan. Shh. Saya fobia kucing, ibu-ibu. Jadi punten, mohon maaf ya. Boleh dikeluarin dulu aja. Gak konsen nanti ini teman. Padahal kucing salah satu makhluk yang disayang Rasulullah ya. Iya, saya pengennya mah suka Bu, cinta pengennya. Tapi udah saya coba tetap nggak bisa-bisa. Takut lagi gitu ya. Jadi mohon maaf, punten. Bukannya tidak mau mencintai salah satu binatang yang dicintai Rasul, tapi kalau fobia itu susah. Ada orang fobia ketinggian, begitu naik yang tinggi-tinggi menjerit nangis. Ada orang fobia dengan lautan, begitu diajak naik perahu menjerit nangis. Nggak mau ngomong sepatah kata pun. Jadi masing-masing setiap orang punya fobia dan ketakutan sendiri. Ada artis fobianya rambutan. Kalau rambutan enak dimakan ya. Dia geli ngelihat rambutnya. Masya Allah, ini macam-macam. Asal jangan fobia sama suami sendiri ya Bu ya. Ribet urusan dunia. Baik, saya lanjut. Semua yang kita miliki hanya titipan. Titipan yang Allah berikan dalam hidup kita ini terbagi dua. Ada titipan yang memang fokus diberikan kepada diri kita sendiri. Ya, titipan terhadap diri namanya. Yang kedua adalah titipan orang-orang di sekitar atau hal-hal di sekitar. Jadi titipan yang langsung datang ke diri sendiri dan titipan yang ada di sekitar kita, itu dua hal terkait dengan titipan yang Allah berikan. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan arba'atul jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a amal jawahiru fal aqlu wad din wal haya wal amalus salih. Ada 4 mutiara, 4 titipan yang Allah kasih bagi diri kita. Apa 4 titipan tersebut? Yang pertama fal aqlu, Allah kasih akal. Hewan enggak punya akal, tapi manusia punya akal. Yang kedua apa? Wadinu, manusia Allah kasih agama. Hewan tidak beragama, tapi manusia dikasih agama. Ketiga, wal haya, dikasih sifat malu. Ini berabe hidup kalau nggak punya malu. Ya Bu ya? Makanya Allah kasih kelebihan keutamaannya, titipan yang langsung datang ke diri kita itu al haya, sifat malu. Nanti kita bahas satu-satu. Yang keempat apa? Wal amalus solih, Allah kasih amal soleh. Manusia beramal soleh dapat pahala masuk surga, tapi hewan nggak bisa beramal soleh. Malaikat tidak bisa beramal soleh. 4 hal mutiara ini khususon cuman dikhususin buat manusia saja.
Baik, kita bahas satu-satu. Apa mutiara tersebut? Pertama, fal aklu. Allah kasih kita akal. Akal itu fungsinya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau orang sudah memayyiz, sudah baligh, itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Betul nggak? Kita dulu masih kecil nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika sudah dewasa, kita tahu duit 100 ribu lebih gede daripada duit 10 ribu. Kita tahu yang model begini ganteng, yang begini nggak ganteng. Kita tahu mana tas mahal, mana tas murah. Kenapa? Allah kasih akal. Dari akal ini, mutiara ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Bagaimana menggunakan akal sebaik mungkin? Dipakai buat belajar, mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Dengan akal kita memahami segala hal. Makanya dulu Adam, ketika pertama kali Allah ciptakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Masya Allah, hafal Quran semua. Ya, jadi Adam itu disuruh buat nyebutin ini apa, A, B, C, D, semuanya yang Allah ciptakan. Malaikat, jin terpana dengan kecerdasan Adam. Ini mutiara yang manusia dikasih tapi makhluk lain nggak dikasih. Makanya suruh disujud semua, ya, suruh sujud kepada Adam. Tapi sujudnya bukan sujud menyembah, sujud untuk bersyukur bahwa Allah menciptakan makhluk yang begitu sempurna, manusia. Tapi iblis nggak mau sujud. Makanya sifat keakuan itu apa? Kesombongan. Itu lahir dari iblis. Kalau ada orang sombong berarti dia kawannya Kalau ada istri sombong berarti istri iblisnya kemana? Karena sifat. Aku kesini. Sini enggak ya? Jadi siapapun kita punya potensi untuk menyerupai iblis. Seluruhnya punya potensi buat jadi iblis karena sifat keakuan berawal dari iblis. Ya, apa iblis bilang? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku diciptakan dari api. Kalau Nabi Adam ini siapa sih Adam ini? Kata iblis, dia cuma mintin dari tanah. Masa api nyembah tanah? Enggak layau, gitu ya. Masa iya kita yang lebih tinggi derajatnya harus nyembah yang seperti ini? Tidak. Iblis enggak mau. Artinya ketika itu juga Allah mengusir iblis dari surga. Diusirlah iblis dari surga. Dia dengki, syirik. Nih, awalnya sifat sombong yang menghancurkan diri. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, pelajaran penting pertama apa? Kalau kita sudah punya sesuatu, jangan Kalau sudah dicabut sama Allah, nggak berkutik kita. Iblis dikasih tempat tinggal surga. Makanannya enak, bangunannya enak, semua yang dipengen ada. Sudah menikmati indahnya surga, tapi dia sombong, diusir sama Allah. Ada orang rumahnya besar, tingkat, mobilnya mewah mengkilat, giginya pakai gigi kawat, emasnya 24 karat, istrinya totalnya ada? Banyak benar. Dia Allah cabut kenikmatan semua, tidak ada apa-apanya dia sebagai makhluk Allah. Makanya sifat sombong berawal dari iblis. Sifat keakuan, nih aku nih saya nih, saya paling kaya, gue paling cantik. Kalau dipuji ibu cantik banget, iya dong, gue kan skincare mahal. Bu, Masya Allah glowing banget, treatment tiap hari, namanya duit kita banyak katanya. Artinya setiap dipuji tidak mengembalikan kepada. Inilah pentingnya kalau pagi dan sore kita baca zikir maksurat. Ada dalam zikir maksurat itu apa bacaannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Yang ada di bumi, yang ada di langit semua adalah milik. Kalau kita dawamin, ini doa, bukan hanya ayat ini dibaca pagi dan sore hari, tapi tiap habis sholat, lagi merenung, lagi tafakur, ketemu sama suami, mandang anak, mandang rumah yang bagus, mandang tas yang branded, kita ucapkan lillahi ma fis samawati wa ma fil. Semua yang kita miliki di langit, di bumi, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis diusir, nggak punya apa-apa lagi. Padahal disuruh sujud doang, kada nurut. Inilah kenapa orang yang sombong, orang yang tidak patuh dengan perintah Allah, maka mereka akan lebih mudah untuk ikut ajakan dari iblis. Dulu, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya sama muridnya, wahai Syekh, bisa nggak kita tuh istirahat dari godaan setan, godaan iblis? Capek rasanya pengen ibadah, khusyuk, tapi digoda sama iblis. Capek rasanya pengen amal tapi dientar-entar, ya dihalangi sama iblis. Pengen sedekah, dihalangi lagi. Pengen bakti sama suami, dihalangi lagi. Bisa nggak wahai Syekh kita berhenti atau istirahat dari gangguan iblis? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Launama lawajatna roha. Kalau iblis tidur saja, andai kata dia istirahat menggoda diri kita, tentu kita pun akan have fun ibaratnya, menjalani ibadah. Tapi nyatanya tidak ada satu detik pun hidup kita itu lolos dari godaan syaitan atau iblis. Ya, ini tantangan kita. Makanya kalau sudah dititipkan sama Allah, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melawan syaitan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu. Jadi dua yang godain manusia kalau mau buat dosa, syaitan hawa nafsu, syaitan hawa nafsu. Nih, dua ini saling bersinergi.
Tapi kalau setan dia menggoda, hawa nafsunya tidak mengikuti, nggak jadi. Hawa nafsu mau, setan yang nggak goda, bisa jadi. Jadi ternyata musuh terbesar manusia bukan setan, hawa nafsu. Betul nggak? Kita buka puasa, begitu mau persiapan buka puasa, jalan sama suami, semua kita beli. Gorengan, cendol, kolak, lontong ya. Orang Indonesia kan kalau udah makan lontong 4 biji sama gorengan 3, bilangnya belum makan nasi. Betul ya? Iya, belum makan nasi pasti. Bu, udah makan belum? Belum, berlontong 3 biji. Iya, itu buka puasanya orang Indonesia. Padahal kalau kita jalan, baik ke Saudi, Jazirah Arab, atau negara-negara lain, mereka makan roti, yogurt sudah cukup, kelas. Tapi kalau orang Indonesia, ada 2 sesi. Sesi pertama ketika berbuka, sesi kedua ba'da tarawih. Mau ngebahas sotomi dan lain sebagainya, itu dilahap lagi sama kita. Ya, maka itu yang bermain syahwat. Jadi dalam diri manusia itu ada akal, ada jiwa, ada syahwat, ada amarah. Akal adalah rajanya, jiwa adalah perdana menterinya, syahwat adalah pengumpul pajaknya. Ini kalau bahasa pemerintahan nih ya. Ya kalau ngomongin pajak kita agak-agak ini ya. Udah bayar pajak belum? Belum. Buru-buru udah bayar pajak ya. Pengumpul pajak. Pengumpul pajak itu adalah syahwat. Nah, amarah adalah polisinya. Pertama, akal. Akal itu raja. Akal berpikir baik atau tidak. Kita ngambil hak orang lain baik atau tidak, yang bisa bedain baik atau tidak akal. Yang jadi perdana menteri, penasehat dari presiden, penasehat dari raja, perdana menterinya. Oh Pak, jangan. Ini jiwa, hati. Kira-kira pantas nggak yang ngambil hak orang lain? Pantas atau tidak? Itu yang jadi penasehatnya, perdana menterinya. Maka intinya ada di akal dan jiwanya. Syahwat itu pengumpul pajak. Coba kalau kita nggak punya syahwat, pengen makan nggak punya syahwat, nggak jadi makan. Ya, ngelihat laki-laki lawan jenis suami sendiri nggak punya syahwat, kagak jadi anak. Ya, pengen baju yang baru, padahal baju kita udah rusak semua, nggak punya syahwat, saya mah ini aja. Akhirnya tidak pernah ganti baju selama hidupnya. Maka syahwat itu berperan untuk mengumpulkan sesuatu dalam diri kita yang menjadi kebutuhan. Dan amarah adalah polisinya, pembela diri kita. Kita kalau dilecehkan wajib marah atau tidak? Kita kalau dizolimi boleh marah atau tidak? Kita kalau diambil hak kita boleh marah atau tidak? Marah itu boleh sebagai pembela diri. Coba bayangkan kalau hidup itu Allah cabut rasa marah. Disakitin sama suami, dibanting, ditampar bolak-balik. Nggak marah, lagi bang, lagi. Jadi rasa marah Allah cabut. Ya, dibohongin sama orang, duit kita diambil. Mau nambah lagi nggak? Lagi, karena nggak punya rasa marah. Maka Allah kasih rasa marah untuk apa? Untuk pembelaan diri. Tapi marahnya juga harus benar. Orang kalau marah itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan anjuran Rasulullah, apabila dia marah pertama ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau lagi marah. Kalau kita marahnya berdiri, langsung duduk, tenang. Lagi berantem sama suami berdiri. Duduk bang, duduk. Masih duduk, marahnya tetap berlanjut, terlentang. Terlentang bang, terlentang. Diselimutin. Ya Robi, ini anjuran ya oleh Rasul. Kalau sudah terlentang, sudah ta'awuz, ya masih marah juga, ngapain? Baca ini hasil. Ambil air wudu, falyatawaddo, ambil air wudu. Ya karena wudu itu mendinginkan amarah kita. Nah ini kiat-kiat kalau lagi marah orang Arab sana. Dulu saya pernah belajar di Kairo, Mesir ya, Tahadus bin Ni'mah, alhamdulillah. Ketika di sana itu sering kita ngelihat orang Arab, orang Mesir itu bertengkar. Jadi orang Mesir ini perkara mobil saling nyenggol, itu kan kalau di sini banyak talk magic, betul ya? Nyenggol udah, akhirnya bayan, ya udah damai. Berapa saya tanggung jawab? Masuk ke talk magic. Di Arab kagak ada ke talk magic. Jadi kalau ibu-ibu pernah umroh ngelihat mobil Arab nih, masya Allah, beda benar sama kita. Pertama berdebu kagak pernah dicuci. Yang kedua penyok kanan kiri didiamin. Karena orang Arab itu prinsipnya kalau baru penyok sedikit diamin aja. Kalau sudah penyok banyak beli yang baru. Tapi tidak dengan orang Indonesia. Kalau kita beli yang baru mikir 2 kali. Ya akhirnya udah masuk ke talk magic aja. Nah itu orang Arab kalau berantem cuman perkara mobil. Saya berapa kali mau berangkat dulu ke Jamiah, ke tempat kuliah. Itu di tengah-tengah jalan mereka senggol-senggolan. Berhentinya di tengah jalan, kanan kiri macet. Padahal nyari pinggiran dulu. Kalau kita kan begitu, ada kesenggol, ketabrak, minggir lu, minggir. Baru nanti berdamai ngobrol. Mereka nggak tengah jalan bertengkar. Udah ditintinin, diklaksonin, didatangin polisi, tetap nggak bertengkar. Udah. Wah itu. Nah baru ada yang datang, dipegang dadanya. Shallu ala nabi. Jadi orang Arab itu kalau udah dengar kata nabi, suruh solawat, langsung amarahnya reda. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, kata dia. Diam. Udah tenang, udah disolawatin, abis itu marah lagi. Dipegang lagi. Shallu ala nabi. Baru dipisahkan. Nah ini boleh kita contoh orang Indonesia. Berantem sama laki, pegang dada suami. Shallu ala nabi. Shallu ala nabi. Makin marah atau enggak? Loh, ini bener. Pernah atau enggak, Bu? Pernah atau belum? Habis dari ini boleh kita contoh, ya.
Sallu ala Nabi, elus-elus dadanya. Ya, itu biar ngeringanin nggak jadi marahnya. Kenapa? Orang Arab tuh kalau udah dengar kata Nabi, lembut hatinya. Ya kita boleh begitu, insya Allah mudah-mudahan suami kita atau diri kita kalau dengar kata Nabi juga buru-buru redah marahnya. Amin ya robbal. Nggak usah dibayangin Bu ya, modelnya begini. Baik, saya lanjut tadi sampai mana? Hah? Ngelus dada suami. Amarah ya. Jadi jiwa adalah Perdana Menteri, akal adalah rajanya, syahwat pengumpul pajaknya, dan amarah adalah polisinya. Sekarang kalau polisi dan pengumpul pajak lebih berkuasa dari raja maupun Perdana Menteri, berabe atau enggak? Kekuasaan akan hancur atau tidak? Pertahanan itu akan digubris atau enggak? Itu gara-gara raja dan Perdana Menteri tidak lebih kuat dari polisi maupun pengumpul pajak. Maka Perdana Menteri dan rajanya harus lebih keras daripada syahwat dan amarahnya. Mau marah karena kita punya akal. Oh, kalau saya lampiasin marah saya, nanti akan terjadi ABCD, akal yang bermain. Semua pengen diambil, hati bermain. Ya Allah, gak baik, dalam agama dilarang dan lain sebagainya. Maka akal dan hati itu punya peran penting untuk memanage syahwat dan amarah. Jadi insya Allah mudah-mudahan akal dan jiwa kita ini berjalan dengan sebaik mungkin. Karena tadi mutiara pertama yang Allah hadirkan, fal aqlu, adalah akal. Yang kedua apa? Wadinu, agama. Manusia dikasih agama, ya semua manusia punya agama. Tapi ketika manusia hidup banyak juga yang ateis, anti Tuhan. Tapi mari kita pahami sama-sama ibu-ibu, para bunda sekalian, seateis-ateisnya orang, sebilangnya dia, saya nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya Allah, saya nggak percaya Sang Pencipta. Kalau dia sedang berada dalam posisi genting yang disebut Tuhan juga. Naik pesawat turbulensi, musim hujan nih di Indonesia, turbulensi muter-muter nggak turun-turun itu pesawat. Semua yang punya agama takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullah, ya Allah, la haula wala quwata. Itu yang punya agama. Yang nggak punya agama dia nggak teriak, diam saja. Tapi dalam hatinya bilang, ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Ya Tuhan. Orang-orang Arab bilang, oh my God, artinya apa? Wahai Tuhanku. Mereka nggak sadar dari lisannya terucap, oh my God, ya Rob, ya Allah, ya Tuhan. Artinya mereka tidak percaya apapun kepada Tuhan, tetap mereka butuh sama Tuhan. Betul ya Bunda ya? Jadi agama ini sebagai pionir dalam diri kita. Manusia kalau nggak punya agama, hidupnya antah berantah, nggak akan mulus, nggak akan ada pembatas. Nggak punya agama, suami istri, punya tetangga. Kata tetangganya, kita tukeran yuk suami istri. Oh kalau dalam Islam nggak boleh, ya? Kenapa? Dilarang, karena yang halal istri sendiri. Karena nggak ada agama, nggak ada prosesi nikah, nggak ada prosesi halal haram dan lain sebagainya. Maka agama menjadi penghalang untuk berbuat maksiat dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Fal aklu waddinu. Yang ketiga, wal haya'u, sifat malu. Haya, sifat malu ini ada dua, terbagi dua. Ada yang disebut dengan haya'un nafsiyah, ada haya'un imaniyah. Haya'un nafsiyah adalah sifat malu yang Allah berikan itu menyeluruh kepada seluruh manusia. Mau dia muslim, mau dia non muslim, mau dia beragama, mau dia tidak beragama, Allah kasih sifat malu secara menyeluruh. Yang namanya manusia, Allah kasih malu. Contoh, manusia nggak pakai baju, malu atau enggak? Malu? Aurat intinya kelihatan, area intimnya, malu atau tidak? Mau beragama atau tidak beragama, selama dia punya akal, masih sehat akalnya, tidak stres ataupun majnun, mohon maaf, gila, dia akan malu. Kecuali orang yang sudah hilang akal karena gila dan lain sebagainya. Maka manusia, dia malu ketika auratnya terlihat oleh orang lain, mau bagaimanapun itu. Coba lihat artis-artis luar, atau masyarakat luar, yang mereka memang pakai pakaiannya terbuka, tapi tetap area intinya ditutup. Kalau mereka buka, mereka tetap malu. Itu fitrahnya manusia. Jadi haya'un nafsiyah yang diberikan kepada seluruh manusia. Ada yang kedua, haya'un imaniyah. Sifat malu yang diberikan khususon buat seorang mukmin, orang yang beriman. Contoh apa? Manusia dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia melakukan maksiat, dia malu. Kenapa? Karena ini sudah melanggar perintah Allah. Dalam Islam dianjurkan pakai hijab, pakai jilbab. Ketika dia melanggar untuk nggak pakai hijab atau jilbab, dia malu. Kenapa? Karena tahu dia melanggar perintah Allah. Zina dia lakukan, setelah ketahuan zina, hamil di luar nikah, jadi omongan tetangga, malu. Kenapa? Karena dari hatinya membenarkan bahwa zina melanggar perintah Allah. Jadi ini yang disebut dengan haya'un imaniyah. Sifat malu yang memang dimiliki hanya oleh seorang mukmin saja. Tidak semua orang memiliki sifat malu tersebut. Ada orang berzina, dia nggak malu. Kenapa? Tidak ada iman dalam dirinya. Ada orang minum khamar, dia nggak malu. Kenapa? Dia tidak beragama. Tapi kita yang punya agama, kita yang punya iman, kita malu kalau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apalagi? Fal aklu waddinu wal haya'u. Yang keempat, wal amalus sholih. Allah kasih manusia amal soleh, yang lain nggak ada.
Jadi manusia ini punya amal soleh yang kalau kita kerjakan itu berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para bunda sekalian, 4 akal itu bisa hilang dari diri kita. Dan dihilangkannya pun dengan 4 perkara. Ini disebutkan ya. Arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Akan dihilangkan dengan 4 perkara juga. Apa? Yang pertama, fal ghadabu yuzilul akla. Akal bisa hilang gara-gara marah. Kalau orang sudah marah, akalnya hilang. Betul? Betul? Ada istri bunuh suami, ada suami bunuh istri, ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua gara-gara warisan. Gara-gara harta. Gara-gara cuman sepeda motor nggak dibeliin, dia bunuh orang tuanya. Maka fal ghadabu yuzilul akla. Marah ngilangin akal. Ada orang berantem di depan umum gak malu. Kenapa? Akalnya hilang. Jadi yang ngilangin akal ini paling utama adalah sifat marah. Ibu, ini jadi reminder buat kita semua. Ini semua yang hadir sudah menikah? Oh, udah ada yang nenek-nenek? Mau nambah lagi enggak? Suami masih ada nih? Alhamdulillah. Atau ada yang udah sendiri? Banyak? Insya Allah dapat lagi mudah-mudahan ya. Ya, mumpung masih sehat, insya Allah kalau ada jodohnya dapat lagi yang soleh. Amin ya robbal. Ini jadi reminder, wasabah buat kita. Kalau kita berantem, marah sama pasangan, itu akalnya harus bermain. Berapa banyak orang yang dia berantem sama pasangan suami istri, ngadu sama keluarga, ngadu sama orang tua. Gak lama berantemnya cuma 2 hari, abis itu baikan, mesra-mesraan lagi. Yang kesel orang tuanya. Lah kemarin ngadu sampai nangis-nangis. Dibilang lakinya A, B, C, D. Sekarang kemana-mana digendong sama lakinya. Jalan digandeng terus dan lain sebagainya. Itu kita tidak menggunakan akal ketika marah. Jadi hati-hati kalau bertengkar dengan pasangan, pintar-pintar kita menyampaikan aib pasangan. Terutama kepada orang terdekat, mau ipar kita, mau orang tua kita terlebih. Jangan sampai hubungan mertua sama mantu renggang. Gara-gara apa? Marah yang sebentar saja. Jadi kalau marah buru-buru healing. Ini kalau buat perempuan, kita marah langsung healing. Healingnya kemana? Datang ke salon, kering buat dipijit, udah healing tuh. Udah lupain dulu dah tadi berantem sama suami dan lain sebagainya. Itu healing. Atau ustazah saya mah healingnya paling ya jalan ke Indomaret muter-muter naik motor. Boleh. Saya bilang silahkan. Apapun caranya. Ustazah saya mah healingnya nonton drakor. Silahkan. Ya, asal jangan habis nonton drakor ngebandingin suami sama opa-opa drakor. Udah lagi berantem kesel sama suami nonton film drakor yang romantis. Makin gedek sama suami. Laki gue nggak begini nih katanya. Nih model kayak begini jarang nih. Akhirnya makin berantem sama suami. Maka silahkan untuk healing, mencari ketenangan. Tapi healing terbaik adalah zikrullah. Mengingat Allah. Qiraatul Quran, baca Quran. Ustazah, kalau baca Quran sambil nangis boleh nggak? Boleh. Silahkan. Para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau jadi imam sholat, mereka sambil nangis. Pasti ibu-ibu udah sering dengar ya, kalau umrah ataupun haji. Kenapa? Tahu ayatnya artinya. Kita juga pas dengar imam Masjidil Haram pengen nangis nggak? Pengen, tapi pengen nangisnya karena kagak tahu artinya. Jadi ikut-ikutan nangis aja kan? Kenapa nih katanya? Kalau imamnya tahu maknanya, kalau kita nggak tahu maknanya. Maka indah sekali kalau kita mempelajari Quran bukan hanya tahsinnya, bukan hanya tajwidnya, tapi memahami kandungan dan makna dari Quran tersebut. Biar apa? Biar kita lebih menghayati kalau lagi sholat. Gak keburu-buru. Jadi kalau pengen sholat khusyuk, fahami doa yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha agung. Tahu kita maknanya. Ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang merusak. Apa tadi Bu? Akal adalah sifat marah. Jadi fal ghadabu yuzilul akla. Lanjut, di sini disebutkan lagi. Wal hasadu yuzilud dina. Hasad menghilangkan agama. Sifat hasad, dengki, iri hati. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, jadi hasad terbagi 2. Ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Kalau hasad hakiki itu hasad yang tamanni zawalin ni'mah, berharap kalau orang punya kenikmatan itu diambil nikmatnya sama Allah, dihilangkan. Itu hasad hakiki. Gak boleh. Ada yang kedua hasad majazi. Hasad majazi ini kita, ya namanya manusiawi Bu. Orang punya nikmat kita kadang berpikir ya Allah enak bener sih. Pengen saya punya rumah segede gitu. Pengen saya jalan-jalan ke luar negeri, wajar. Tapi hasad majazi itu tidak mendoakan buruk sebagaimana hasad hakiki. Kalau hasad hakiki tadi ngedoain buruk. Enak banget punya rumah gede. Mudah-mudahan besok rumahnya kebakaran. Kata kita. Itu kan doain buruk gak? Iya. Sok banget punya suami ganteng. Mudah-mudahan gak panjang umur suaminya. Nah, ini hasad hakiki. Tamanni zawalin ni'mah. Ketika ngelihat orang lain punya nikmat, langsung kita doain buruk. Ini dilarang dalam agama. Ada yang kedua hasad majazi, tapi namanya juga hasad. Maka ketika timbul rasa hasad sama orang yang lagi menikmati nikmat yang Allah kasih, buru-buru istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya harus lihat yang lebih di bawah saya, bukan di atas saya. Itu dalam perkara duniawi. Kebalikan, kalau perkara agama, ukhrawi, lihat yang di atas. Ya Allah, Bu Itoh ngajinya rajin bener. Pinter bener. Ya baca Qur'annya, Masya Allah. Tuh kita lihat, hasad boleh nggak? Boleh. Tapi jangan doain buruk, kita doain ya Allah, mudah-mudahan Bu Itoh berkah hidupnya. Begitupun saya, mudah-mudahan bisa kayak Bu Itoh. Tuh, doa yang baik.
Itu namanya hasad majazi. Tapi kalau hasad hakiki udah dengki ngedoain buruk. Orang beli kipas angin, kita yang muter-muter. Kagak kelar muter-muter kita. Ya, betul ya Bu ya? Orang beli kompor, kompornya atasnya kompor, bawahnya open. Dia yang kepanasan gerah tiap hari. Ini Ramadan kagak kelar-kelar panasnya katanya. Padahal hatinya yang lagi panas. Karena dengki sama orang lain. Orang masang AC di rumahnya, kita yang tidur menggigil tiap malam. Ya Allah, sampai demam-demam. Kenapa? Hasad terhadap nikmat orang lain. Jadi agama kita yang telah kita pelajari, agama yang menjadi tuntunan hidup kita, itu bisa musnah, bisa hangus gara-gara sifat hasad, dengki kepada orang lain. Jadi hasad ini bukan hanya merusak diri, tapi juga mendoakan keburukan bagi orang lain. Termasuk penyakit ain bermula dari hasad. Betul ya? Ada bayi lucu, gemes, putih, Masya Allah tuh bayi. Demen benar kita lihat, ya. Ganteng banget, nggak nyebut nama Allah. Ain. Tetangga kita baru beli rumah, bagus bener. Sok banget rumah hasil kredit aja katanya. Dan lain sebagainya sampai disumpah-sumpahkan, akhirnya kena penyakit ain. Kenapa-napa orang tersebut. Jadi hati-hati, penyakit ain itu berawal juga dari hasad. Selanjutnya apa? Wa tam'u yuzilul haya. Toma, rakus. Itu menghilangkan sifat malu. Oke, saya katakan sekali lagi, jadi reminder lagi nih buat kita, bulan Ramadan adalah bulannya berbagi. Jangan sampai kita yang merasakan nikmat dari Allah, tapi orang di sekitar kita kelaparan. Kita masak, ya, masak enak, kecium sama tetangga, bagi, kirim, ini anjuran Rasul. Kata Rasul, kalau engkau bikin sayur, makanan, perbanyak kuahnya, kirim sama tetangga, tapi yang dikasih tetangga dagingnya, jangan kuahnya. Ini kita kebalik, dibanyakin kuahnya semua yang dikasih tetangga, dagingnya kita makan. Tidak, maknanya adalah perbanyak kuahnya, biar adil, kanan kiri dapat. Jadi jangan tomak bulannya berbagi, zakat harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama kata Rasulullah, shadaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan suci Ramadan. Nih, bulan ini mumpung belum kelar Ramadan, harta yang kita miliki nggak dibawa, Mat. Ibu punya cincin, punya kalung, punya anting, disimpan terus, ditambah terus. Emak-emak kalau baru keluar gajian, duit suami turun langsung datang ke toko emas. Nambah 3 gram, 5 gram, disimpan semua dalam bunker ya, apa namanya? Berangkas. Dalam berangkas disimpan semua. Yang batang ada, yang model emas ada, yang perak ada, berlian juga ada, disimpan semua. Tapi Bu, yang harus kita pahami, harus ada sedekah dari emas tersebut. Ini kalau kajian fikih kita kemarin ya, Bu Ito ya. Jadi dalam perkara emas juga ada. Namanya itu zakat zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Jadi kalau sudah sampai nisabnya, berapa nisabnya? Kira-kira nisabnya itu 9, ada yang bilang 80 sampai 98 gram ya. Itu kalau diuangkan ya sekitar 80 juta ke atas. Itu kalau sudah senilai itu, emas atau perak kita wajib 2,5% dizakati. Ya, jangan ditilep saja, emas perak taruh rumah. Ya, model yang love ada, model boneka ada, apapun model yang berjejer cincin kita, rupanya kita mati. Buat siapa cincinnya? Bini muda. Bu, Ibu, buat siapa? Bini muda kalau lakinya kawin lagi. Kira-kira cincin gelangnya dibawa nggak, ikut dikubur nggak? Enggak. Tas yang mahal branded sampai kremes dia punya, yang harganya ratusan juta, kira-kira nanti ikut dikubur atau tidak? Tidak. Makanya ini semua cuman titipan. Titipan buat istri muda. Cuman titipan. Jadi kita muhasabahi buat diri kita, ya Allah, kalau ini semua hanya titipan, maka harta yang saya punya harus dikeluarkan sedekahnya. Harus dikeluarkan wakafnya. Harus dikeluarkan pembagiannya kepada orang yang membutuhkan. Itu kalau pengen hidup berkah. Ada orang kaya, pergi pagi pulang malam, pendapatan pas-pasan P7. Anak gak keurus sama babysitter. Ya, anak berangkat pagi, anak masih tidur. Pulang kerja, anak udah tidur juga. Gak ada bonding sama pasangan anak, tapi duitnya banyak tiap hari. Tetapi tidak pernah ada ketenangan dalam hati. Ya Allah, saya duit banyak, mobil mewah, harta banyak, tapi kok sama pasangan berantem mulu. Dalam keluarga kok rasanya nggak ada ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ternyata Allah cabut keberkahan hidup kita. Harta banyak, tapi tidak menjadikan berkah. Kenapa? Karena harta yang berkah adalah harta yang ketika kita miliki membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu punya baju bagus dipakai buat ngaji. Ibu punya parfum wangi dipakai depan suami. Ibadah nggak? Ibadah. Ibu punya make up mahal, ya, dipakai depan suami. Ibadah. Ibu punya apapun itu dipakai buat sedekah, ibadah. Itu yang menjadikan harta kita disucikan oleh Allah. Ada orang yang nggak begitu kaya tapi nikmat hidupnya. Betul apa betul? Saya punya tetangga dulu, dia makan, Bu, 1 telur ditambahin terigu dipotong 7. Kenyang anaknya semuanya. Saya pernah main, ikut makan. Kebetulan dia lagi bikin nasi goreng cuma pakai kecap, telur dipakein terigu, dibagi 7. Ditambahin karena ada saya ikut 8. Nyampe itu potongannya. Sepotong-sepotong ya. Begitu saya habis makan, kenyang, Bu, alhamdulillah. Kenapa? Keberkahan. Sebab ada rasa qanaah, bersyukur. Kita makan udah sampai sabu-sabu, sushi dan lain sebagainya. Semua dijajarin tuh makanan. All you can eat, semua bisa kita makan.
Ya, all you can eat, nggak ada limit waktunya, nggak 1-2 jam, berangkat maghrib pulang jam 10 malam. Kata suami, bun pulang yuk, tanggung all you can eat. Tunggu dulu agak kenyang, nanti kita lanjut lagi. Menu-menu yang lain, itu toma atau tidak? Toma, makanya makan all you can eat, pas mau masuk baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai kita makan berlebihan, sampai kadang-kadang pengen muntah saking kenyang ya. Ya, itu kalau makan all you can eat, sabu-sabu, daging itu orang bisa nambah sampai berapa? Masya Allah. Sedangkan ada orang di sekeliling kita yang kelaparan. Makanya wattom'u yuzilul haya, toma ngilangin sifat malu. Termasuk ada ibu-ibu pengajian, kalau ibu-ibu rumil insya Allah enggak ya. Mudah-mudahan insya Allah enggak ada yang demikian. Ibu-ibu kalau udah datang ke majelis taklim pengajian, ada kue, buah di depannya tuh. Itu langsung dikantongin ke dalam tasnya. Makanya mama kalau ngaji tasnya gede-gede. Bawa kresek ya. Yang lebih parah kalau datang ke kondangan orang dia bawa kantong plastik. Rendang deh, rendang katanya. Rendang, semua asinan. Nah hati-hati jangan sampai sifat malu kita hilang gara-gara rakus. Ya, gara-gara rakus. Emang ustazah nggak boleh ngantongin kue depan kita kalau lagi ngaji? Boleh, dengan catatan sudah dapat izin dari sohibul hajat. Atau dari majelis taklim udah bilang, bu, kalau ada sisa di depannya bungkus, bawa pulang, boleh. Tapi kalau nggak ditawarin, bertamu ke rumah orang, orang punya kue, kastangel, nastar, ini bungkus semua deh. Dibawa sama kita, sama toples-toplesnya, boleh nggak? Nggak boleh, apalagi tidak diizinkan. Yang terakhir apa? Wal ghibatu yuzilul amalas sholih. Gibah. Asik benar kalau udah ngomongin gibah nih. Ya Bu ya. Al ghibatu tuzilul amalas sholih. Gibah itu menghilangkan amal sholih. Bertahun-tahun kita hidup beribadah, banyak amal yang kita lakukan. Gara-gara gibah, amal kita dipindahin ke orang yang digibahin. Berapa banyak orang lagi gibah yang digibahin datang? Pernah apa kagak? Jujur-jujuran aja ini. Lagi asik-asik, bu ini begini-begini, tiba-tiba nongol, besok kita makan apa katanya, langsung ganti topik. Ya, Masya Allah, itu jangan sampai gibah itu merusak amal soleh kita. Khamsun yuftirna shaim. Kata Rasul ada 5 yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa secara zahir. Karena ada yang membatalkan puasa secara zahir apa? Makan, minum, muntah, berhubungan intim di siang hari dengan pasangan atau suami istri, batal secara zahir. Bayar qadha, fidyah, kafarot. Itu zahir. Tapi kalau secara pahala, ada yang tidak membatalkan puasa secara zahir, puasanya tetap dianggap sah dari pagi sampai maghrib, tapi tidak bernilai pahala sedikit pun. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dia nahan lapar, haus, tapi dia tidak mendapatkan pahala dan kebaikan sedikit pun karena lagi puasa gibahin orang. Emang gibah ini renyah, Bu. Ya, asik. Bukan main. Bukan main dah ustazah, enak bener kalau udah gibah. Ya, apalagi yang lagi diomongkan adalah berita yang lagi viral, lagi viral. Ini jadi bahan perbincangan. Bagaimana ustazah saya nggak pengen gibah, tapi saya berada dalam satu majelis yang samping saya gibah semua. Pertama kita nasehatin, Bu, kita juga punya aib. Udah, nggak usah kita ngurusin aib orang lain. Cukup kita perbaiki aib diri kita sendiri. Kalau dia mau menerima nasihat, nih orang yang lagi digibahin mau menerima nasihat, dia akan berkata, ya Bu, astagfirullahaladzim, maafin ya Bu, maafin ya Allah, makasih udah dinasehatin. Tapi ada tipe manusia, dia lagi asik begibah. Bu, jangan gibah, kita juga punya dosa. Tapi bener ini mah, fakta ini. Sini dulu dengerin. Beneran mau tahu kan? Sini dulu. Ini nggak bohong-bohong katanya. Jadi nggak ada kesadaran. Ada orang yang dikasih nasihat langsung dapat hidayah, tapi ada orang yang dikasih nasihat makin lanjut gibahnya. Gimana ustazah? Oke, kalau dia nggak mau dinasehatin, kita cari tempat yang lain. Jangan gabung di situ. Ya, pergi. Tapi perginya mencari alasan yang baik. Jadi gibah itu ya Allah, ya Rahman, perkara yang bisa membatalkan pahala puasa dan menghilangkan amal solih. Ya, tapi ustazah kalau gibah sama suami boleh nggak? Gitu. Kan ada orang kalau gibah sama suami, istri kalau suami pulang kerja curhatnya sama siapa? Suami. Jadi paling enak tempat ternyaman buat curhat istri itu suami. Iya, kenapa? Karena suami itu nggak ngasih reaksi. Betul ya? Dan suami itu adalah orang yang paling tidak bocor. Betul. Kenapa nggak bocor ustazah? Karena dia lupa apa yang kita omongin. Udah dari awal sampai akhir nggak dengerin. Kita pillow talk itu kan di atas tempat tidur, ngobrol sama suami ya. Ya, tadi tau nggak ya Allah ya di rumil begini A B C D E F G, tiba-tiba dia ngorok. Istri ngobrol panjang lebar dari A sampai Z, nggak bocor kemana-mana, itu cuma sama suami. Ya, tapi berabe kalau suaminya juga tukang gibah. Kalau suaminya ember juga gitu ya, tukang gibah. Ketika kita ngomong, didengar sama suami, disampaikan ke yang lain, wah ini fatal juga gitu. Tapi memang kalau kata dokter Aisyah pernah bilang ya, suami itu kan, ya laki itu lebih apa sih otaknya itu? Lebih cuek gitu ya Bu ya. Iya, kadang-kadang lupa kalau dia udah fokus dengan satu hal, dia nggak akan ngelihat hal lain lagi. Gitu, makanya ngajak suami itu, tatap matanya, tatap mata saya. Dengarkan. Karena kalau suami matanya kemana-mana, itu lupa dia yang disampaikan tadi apa gitu ya. Ya itu, makanya paling enak curhat sama suami, tapi jangan ngomongin orang juga. Cukup kayak cerita, perempuan kan sebenarnya kalau dia punya masalah Bu, dia ngobrol sama suami itu bukan minta solusi, enggak. Mau didengar aja. Suami cukup jawab, iya.
Heeh, hebat bunda, udah. Ya setuju ayah, udah. Besok tidur ya suaminya. Nggak apa-apa, karena perempuan mau dikasih solusi bagaimanapun nggak bakal benar. Betul ya? Cerita sama suami, iya tahu nggak? Tadi tuh mama habis check out di Shopee ya katanya. Baju warna pink ya. Ketemu jilbabnya warna pinknya tuh agak tua ya. Coba deh ayah lihat, bagus nggak? Bagus. Gimana sih ya, ini tuh norak banget deh. Ya udah cari warna yang lain, tapi nggak ada, ini yang paling masuk ya. Ya udah terserah mama. Kok terserah sih? Ayah nih gimana sih? Nah itu laki-laki. Laki-laki itu perempuan. Jadi perempuan cukup didengerin aja. Emang bapak-bapak nih sabarnya lebih tinggi daripada istrinya. Ya, dengerin istri cerita, iya bagus, mau kondangan diajak. Perempuan ini kalau mau kemana-mana dia siap-siap paling lama. Kenapa? Milih baju. Saya pengen nanya, ibu-ibu di rumah lebih banyak nih di lemari ini baju ibu atau baju bapak? La haula wala quwata illa. Bapak berapa pintu, ibu berapa pintu? Setengah pintu ya. Perempuan itu hisapnya banyak, betul nggak? Makanya hati-hati, kita kalau dapat yang baru buruan sedekahin yang lama. Masuk 5, yang 5 keluarin. Tuh biar nggak numpuk. Karena perempuan ini Masya Allah mau ngaji bajunya beda. Kongko sama teman bajunya, jemput anak sekolah, ngelayat orang mati, jenguk yang sakit, diajak jalan suami, beda apa enggak? Kan beda semua ya. Ini perempuan. Tapi kalau misalkan laki-laki, itu aja. Dia sholat itu, diajak keluar itu bajunya. Kata orang kagak diurusin apa masih istrinya ya? Padahal bajunya banyak, tapi laki-laki itu nyari yang nyaman. Dia kalau udah suka nyaman, dipakai terus-terusan. Kalau perempuan enggak perempuan. Walaupun kagak nyaman tetap dia pakai. Berangkat kondangan tuh baju panjang sampai ngelap-ngelap lantai. Yang penting ada berukat apa rumbe-rumbenya. Masya Allah, udah berukatnya kepanjangan, jilbabnya pentol sana sini. Asik benerin jilbab aja lagi kondangan. Kata suami, mah kenapa sih? Ini loh mama, tadi udah papa bilang mah pakai baju ini. Loh papa kok malah nyalain mama sih? Ini tuh cantik loh. Gimana sih papa? Nah perempuan itu serba salah. Jadi kalau misalkan suami yang nonton, kalau ada yang nonton di rumah, ya udah emang begitu perempuan. Ya, butuh sabar untuk bisa memahami perempuan. Kata Umar bin Khattab, perempuan itu kayak buku. Jadi harus dibaca keseluruhan, nggak bisa daftar isi doang. Nggak bisa covernya doang di belakang. Oh, berabe. Harus dibaca keseluruhan. Oh, begini cara memahami perempuan. Karena perempuan itu ribet, berabe. Ada aja salahnya, ya. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu rumil di sini jadi perempuan-perempuan solihah semuanya. Amin ya robbal. Ini sudah atau belum? Ibu-ibu lanjut. Nah, boleh sedikit lagi ya. Jadi yang menghilangkan akal sekali lagi adalah sifat marah, kemudian yang menghilangkan agama adalah hasad, kemudian tomak menghilangkan sifat malu, kemudian lagi gibah, ngomongin orang lain, itu menghilangkan amal solih. Sedikit lagi, jadi 4 mutiara tadi, fal aklu wadinu wal haya wal amalus solih, itu adalah mutiara yang Allah kasih khusus bagi diri kita. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu di diri kita nih, ya. Dalam fisik kita, diri kita, jiwa kita itu khusus Allah kasih. Ada yang kedua, titipan yang ada di sekitar kita. Mal, harta, zauj, pasangan, walad, anak-anak kita. Harta, pasangan, anak. Ini titipan dari Allah semua. Makanya para penceramah, para pendakwah, ustadz, ustazah, para guru-guru sering kali ngomong hidup kayak tukang parkir. Dititipin mobil semewah apapun, dibalikin lagi. Orang bukan mobil dia. Betul ya Bu ya? Ada orang dititipin sendal, dibalikin lagi, mau semahal apapun sendal dia. Jadi begitupun kita yang harus kita fahami ketika kita hidup di dunia ini, fahamilah bahwa yang kita genggam cuma titipan. Maka dunia cukup letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau dunia diletakinnya di hati, dicabut sama Allah, diambil dunia tersebut, gak terima kita. Menyalahi Allah, mendikte Allah, gara-gara apa? Dunianya diambil sama Allah. Tapi kalau dunia cuma kita genggam di tangan, punya suami baik, punya anak lucu, punya harta banyak, suaminya wafat, anaknya wafat, hartanya diambil sama Allah, nangis boleh, tapi menyalahi Allah tidak boleh. Kenapa? Karena dia cuma genggam dunia di tangannya. Anak, suami, harta, titipan yang kapan saja Allah ambil, maka penting untuk tidak sombong dengan yang kita miliki. Ya Bu ya, ini luar biasa. Jadi tidak ada semua yang kekal yang kita miliki, tidak ada. Tidak ada, nanti bakal diambil sama Allah, kapanpun itu. Jadi hati-hati kita menjalani hidup ini menggunakan harta, punya pasangan, jangan pernah merasa memiliki, tapi merasalah dititipi. Ini anak kamu ya, iya saya dititipin anak sama Allah, ini amanah. Ini suami kamu, iya Allah titipkan suami yang baik, ini amanah. Ini harta kamu, iya ini harta dititipkan oleh Allah, biar saya sedekah, biar saya memberikan kepada yang lain. Karena dari harta yang saya dapat, semua bukan hak saya, tapi ada hak orang lain di dalamnya. Itu titipan. Dikasih wajah cantik, titipan. Dikasih otak cerdas, titipan. Gak ada yang kekal kalau semua hal berhubungan dengan duniawi. Kan kita semua pengennya menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, hei kata Allah. Nih Allah manggil orang beriman. Jagalah dirimu
wa ahlikum, dan keluargamu. Apa maknanya? Ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Jagalah dirimu dengan perbuatan kamu, hati-hati kata Allah. Bertindak fikir lagi, berbicara fikir lagi, mau melakukan apapun diulang-ulang lagi sampai matang. Cocok atau tidak kita lakukan. Ku anfusakum dengan perbuatan dan ucapan kamu. Wa ku ahlikum bi wasiyatikum. Jaga dirimu dengan mewasiati anak-anak kita. Ini Bu, anak nih next akan jadi penerus kita. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Jangan sampai kita ninggalin anak-anak yang lemah. Lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah otaknya, lemah agamanya, lemah akidahnya. Itu gara-gara orang tua tidak aware. Tidak ada self-awareness, kesadaran diri. Kalau saya punya tanggung jawab mewasiati kebaikan terhadap anak-anak saya. Nah, kalau ibu sudah nggak ada, siapa yang nanti kamu sembah? Itu pesan dulu Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah udah nggak ada, siapa yang kamu sembah? Kalau ayah udah nggak ada, kalau bunda udah nggak ada, kamu masih sholat atau tidak? Kalau kami sudah tidak ada, apakah kamu masih baca Quran? Kalau wasiatnya sudah sampai kepada diri sang anak, maka yang dia takuti bukan hanya perintah orang tua, dia takutnya langsung sama Allah. Ini jadi muhasabah buat kita semua, jangan sampai kita ninggalin anak-anak yang tidak kita wasiati, anak-anak yang lemah dalam berbagai hal. Ya, karena anak bisa jadi adulaku, musuh orang tua bisa. Ada anak daerah Jawa Timur, ya, itu dia ngelaporin ibunya ke pengadilan, dituntut ibunya. Kalau mau dibalikin sama ibunya, kata ibunya, masuk lagi sini ke dalam rahim. Ya, udah dibesarkan, dikeluarkan, berani nuntut orang tua. Tuh, anak jadi musuh. Fitnatul lakum, anak jadi fitnah buat orang tua. Dididik sampai besar, disekolahkan, dia berzina. Dia menghabiskan nama baik orang tua dan lain sebagainya, jadi fitnah. Adul lakum, fitnatul lakum, qurrata a'yun. Tapi anak yang kita harapkan jadi qurrata, sebagaimana doa yang suka kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan bukan hanya pasanganku tapi anak-anakku menjadi qurrata a'yun, bukan hanya enak dipandang mata tapi enak buat hati kami. Tenang ya Allah. Sifatnya, akhlaknya, kepribadiannya, insya Allah mudah-mudahan suami kita, pasangan kita, anak-anak kita jadi qurrata a'yun, jadi amanah yang bisa kita jaga sebaik mungkin. Amin ya Rabbal. Jadi kurang lebih itu saja, silahkan ada sesi tanya jawab setelahnya. Jadi pada intinya titipan ada dua, titipan yang khusus kepada diri kita, ada titipan di sekitar kita yang Allah kasih, pasangan, orang tua, anak dan lain sebagainya. Cukup letakkan di tangan, jangan letakkan di hati. Karena yang semua Allah titipkan kapan saja bisa diambil. Nauzubillahi min zalik. Baik, silahkan kalau ada tanya jawab. Ya, kepada bunda-bunda yang ingin bertanya kami persilahkan. Silakan Bunda. Bunda. Yang mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Saya mau bertanya tentang penyakit ain itu Ustazah. Itu pengertiannya bagaimana Ustazah ya? Maksudnya orang yang hasad ke kita, tapi kitanya yang bisa kena penyakitnya atau gimana gitu Ustazah? Ya. Jadi, terima kasih. Ya, penyakit ain itu bukan hanya berasal dari pandangan buruk ya, tapi tadi pandangan yang senang, kagum itu juga bisa penyakit ain. Karena kata Rasulullah, al-ainul haq, penyakit ain itu adalah satu kebenaran. Memang di zaman Rasul itu pernah terjadi Bun, kayak begini. Ada laki-laki, dua orang laki-laki ini dulu Arab Baduy ya, mereka tuh berenang bareng. Ketika berenang, yang satu buka baju nih, kalau laki-laki kan biasa berenang pakai boxer doang ya, mau itu orang Arab atau apapun, ketika dia buka baju, yang satu juga buka baju. Ini yang satu lagi pas buka baju, badannya bagus, bersih putih, temannya takjub. Wih, bagus banget ini badannya si Fulan. Tiba-tiba si Fulan, ya, yang sedang mau berenang itu, karena kawannya ini takjub plus mungkin ada hasad dengkinya juga, itu tiba-tiba pingsan langsung, dibawa ke Rasul. Maka kata Rasulullah, ini adalah penyakit ain yang berawal dari pandangan. Maka untuk melawan ain tadi, pandangan jahat, buruk, dengki dari orang lain, karena kan kita nggak bisa memfilter dan kita nggak tahu siapa yang dengki sama kita. Depan kita baik, belakang kita dengki, ya, muka dua dan lain sebagainya. Bentengnya tuh doa. Nah kita buat yang kalau memandang orang lain, pandangnya dengan kalimatullah. Saya udah pernah sampaikan sebelumnya, kalimat thayyibah. Ada orang cantik, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah. Pokoknya kalimatullah lah, ya. La haula wala quwata illa billah min fadli rabbi. Biar apa? Biar orang yang kita pandang nggak kena penyakit ain. Ada orang terlalu kagum berlebihan, ada orang terlalu benci berlebihan, itu bisa jadi penyakit ain. Nah kita yang dipandang, kita nggak tahu pandangan mana yang akan mencelakai kita. Maka harus punya benteng, bentengnya doa, zikir pagi sore, zikir setelah sholat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli ainin lam, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bisa kita dawamkan, kita baca.
Karena orang dengki itu kita nggak tahu dari arah mana saja. Sekarang dengki itu bisa lebih susah untuk dideteksi. Karena kita hidup bukan hanya di dunia offline gini, tapi ada dunia online juga, dunia maya, bukan hanya dunia nyata, betul nggak? Ada orang dengkinya dari Instagram, dengkinya dari TikTok, dengkinya dari YouTube, WA dan lain sebagainya. Maka kita juga pintar-pintar memilah-milih mana yang kita post dari kenikmatan kita. Kalau kita punya goals, tujuan, planning nih para bunda sekalian, misal saya dan suami punya tujuannya adalah kami mau haji tahun ini. Dan ada usaha yang sedang kita lakukan biar kesampaian hajinya. Itu jangan pernah diceritakan di media sosial. Karena tidak semua orang senang mendengar proses yang sedang kita lalui. Gara-gara dengki orang, tujuan yang mau kita capai nggak jadi. Maka jangan berlebihan posting di media sosial. Gitu ya. Nah itu seperti itu, dengan mendawamkan doa, zikir, karena sekarang susah untuk mendeteksi mana orang yang dengki atau tidak. Itu kan pandangan juga. Ya, malah kalau yang ainnya berasal dari dengki itu lebih parah. Ain yang berasal dari kekaguman saja bisa jadi ain, gimana yang dia mendoakan buruk gitu. Asal ketemu kita, mudah-mudahan kan. Ya. Dan lain sebagainya itu ya Allah nauzubillah, itu lebih cepat kena ainnya kepada kita. Tuh ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya soal zakat perhiasan ya, emas tadi ya. Itu yang dipakai atau yang disimpan? Nah, itu kan ada yang 80 gram atau 90 gram itu tuh yang disimpan aja atau termasuk yang dipakai? Soalnya kan rata-rata ibu-ibu tuh perhiasannya banyak sekali. Banyak ya pasti ya. Terus simpanan, tapi ada yang dipakai ataupun disimpan gitu loh. Kalau yang disimpan biasanya kan berbentuk emas batangan gitu ya kan. Itu zakatnya berapa persen gitu? Zakatnya sama, 2,5% tetap sama ya. Mau itu zakatnya dalam bentuk perhiasan yang sudah maksudnya emas itu sudah dibentuk gitu kan, sudah jadi gelang, kalung, ataupun dalam bentuk batangan, sama saja. Tapi gini, kalau dalam mazhab Syafi'i, saya belum sampai di bab perhiasan ya. Kemarin kita juga baru bahas bab zakat. Jadi kebetulan saya punya kajian rutin di Bank DKI, Sambu Ito juga. Kalau ibu-ibu mau hadir silahkan. Insya Allah itu kajian rutin tentang fikih ya. Tapi ini masih di bab toharoh kita ya, masih bab awal juga. Nah itu kalau dari mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Pendapatnya begini, andai kata ada seseorang beli emas, dan emas itu cuma dipakai perhiasan, buat hiasan saja tanpa ada niat investasi, disimpan atau dijual kembali, maka itu tidak wajib dizakati kalau menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua itu keadaan pertama, dia beli emas nggak ada niat investasi atau jual, saking ya udah memang cuma buat beli emas gitu. Kalau kita kan beda, kadang-kadang beli emas niatnya nanti dijual lagi, anak butuh sekolah dijual, ada uang lebih beli lagi gitu ya. Nah itu wajib dizakati karena kita buat investasi tabungan gitu. Ada orang yang kaya banget, hartanya banyak, investasi lainnya, makanya dia beli emas bukan buat dijual lagi atau buat tabungan, ya itu untuk hiasan dia aja gitu. Untuk dipakai, itu nggak wajib dizakati kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, ada orang beli emas tadi posisinya kayak kita, perhiasan juga, tapi buat investasi tabungan juga, maka itu wajib dizakati. Nah ada yang ketiga, dia beli emas cuma untuk disimpan, bukan jadi perhiasan. Ya, dia beli perhiasan dalam bentuk kalung, cincin dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dipakai, emang buat disimpan aja tok. Investasi sewaktu-waktu dijual. Ibu punya nggak perhiasan yang nggak pernah dipakai? Ada tuh, pasti ada ya. Misalkan gelang, aduh sayang banget dipakai, taruh aja tuh di dalam kotaknya. Tiba-tiba gelang itu pas kita butuh kita jual, itu wajib dizakati kalau sudah nyampe haul dan nisab. Jadi zakat itu harus dua syarat tadi, haul nisab, haulnya 1 tahun, nisabnya itu seukuran tadi 80 sampai 90 gram lebih. Kalau dikalkulasikan ke rupiah atau uang itu sekitar 80 juta ke atas terkait emas yang kita miliki. Jadi kalau kita punya emas, total emas kita itu udah nyampe kisaran 80 sampai 100 jutaan, itu yang disimpan di kotak perhiasan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. 1 tahun. Nah gini, mencapai nisab, halo Bunda, saya izin melanjutkan, bukan hanya sampai nisab, bukan hanya sampai jumlah tadi sekitar 80 sampai 100 jutaan ya, 80 gram ke atas, tapi bagaimana sudah sampai haul itu 1 tahun. Jadi kalau kita punya emas 100 juta misalkan nominalnya, tapi belum sampai 1 tahun, 5 bulan, itu belum wajib dizakati. Ternyata sebelum setahun udah kita jual, nilainya berkurang, nggak nyampe 80 gram misalkan, nggak wajib keluar zakat. Tapi kalau kita punya emas dan emasnya itu sudah sampai nominal tadi 80 gram ke atas dan itu bertahan sampai 1 tahun emasnya, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari emas yang kita miliki, apalagi emas batangan. Tapi kalau emas yang ada di rumah nggak wajib. Mas Eko, Mas Ahmad dan lain sebagainya, ya itu nggak wajib dizakati. Ada yang bilang, Ustazah saya mah emas saya di rumah nggak mau dizakati, maunya disedekahi. Oh tidak. Karena ada ayat firman Allah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bu Vera, mudah-mudahan sehat walafiat. Saya lanjut ya, Bunda ya. Ada ayat dalam Quran yang Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sempurna kebaikan seseorang, belum sempurna kebaikan yang dia lakukan sebelum dia menginfakkan apa yang dia cintai. Punya harta banyak, cinta dia sama hartanya, dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan zakatnya.
Sedekah baju sama orang, jangan kasih baju yang bekas, belel, udah putus-putus dan lain sebagainya. Koyak di sini kanan kiri. Ya Allah, Allah bilang kalau sedekah kasih yang terbaik. Begitupun baju, kasih yang masih bagus, masih layak. Kita kan enggak, udah jelek nih, udah dekil, kasih sama orang lain. Boleh aja, silakan. Tetapi kata Allah belum sempurna kebaikan diri kita. Apalagi kasih makanan, jangan makanan yang udah berhari-hari di kulkas nggak kemakan. Kasih sama satpam katanya, kasih sama tetangga. Padahal Allah bilang berikanlah yang terbaik dari harta yang kita miliki. Nah ustazah, sekarang saya punya suami saya cintai. Ada yang minta nih disedekahin apa enggak? Disedekahin atau enggak? Ya enggak, kalau suami sendiri jangan ya Bu ya. Suami, anak ada yang minta jangan disedekahin. Itu titipan dari Allah yang harus kita jaga. Tapi kalau terkait harta, materi, hal lainnya, hal duniawi yang memang menjadi kebanggaan diri kita, itu wajib untuk disedekahi. Makanya dalam profesi pun ada zakat profesi. Ya kan, misalkan dia profesi dokter, ada zakat dokter itu. Kalau pendapatan dia sudah mencapai haulnya 1 tahun, nisabnya sekian, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Dia profesinya apa? Pedagang, pengusaha. Ya, ini dagangannya hasil dagang online-nya saja, jualan baju, itu omsetnya 1 bulan bisa miliaran, wajib sedekah. Sedekah itu lebih boleh kurang jangan. Zakat, berapa dikeluarkan zakat? Ini ibu-ibu sudah zakat? Kalau bisa zakat hari ini. Jangan sampai takutnya ada yang nggak ada umur atau mungkin lupa ya, karena batas zakat itu sampai sholat Idul Fitri. Setelah dari itu bukan dihitung zakat lagi tapi sedekah. Dan berdosa kita karena melalaikan membayar zakat. Saya kemarin bayar zakat sama suami di hari kedua puasa. Saya bilang ke suami, ayo Bi, udah takut kita lupa nanti, buruan zakat sekarang. Akhirnya suami saya langsung ngasihnya ke, saya punya supir ya Bu ya, kebetulan dia kekurangan lah, masuk dari kaum duafa, fakir miskin, kita langsung kasih. Itu kemarin dikasih sama suami saya hampir setengah karung beras. Padahal total kita bertiga nggak segitu. Tapi dalam zakat sedekah lebih boleh kurang jangan. Yang penting mencapai dari 3,5 liter tadi. Ya, 1 so itu kalau dari kisaran mazhab Syafi'i itu sekitar 2,7 sampai 3,5 liter. Tapi kita ambil yang paling banyak, 3,5 liter. Dan yang harus dikeluarkan berasnya adalah beras yang kita makan. Kita makan beras pandan wangi yang seliternya 15.000. Jangan ngasih orang beras raskin. Dosa itu harus seukuran yang kita konsumsi. Tapi ustazah saya sehari-hari makan beras yang ukuran cuma 8.000 seliter, 9.000 seliter. Saya pengen zakat yang 15.000 seliter. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Jadi lebih baik itu bagus, kurang itu tidak bagus. Ya, boleh nggak ustazah bayar zakat pakai uang? Kalau dari mazhab Syafi'i tidak boleh, harus dengan beras. Tapi mazhab Hanafi membolehkan bayar zakat pakai uang. Jadi kalaupun kita mau pakai uang, silahkan saja, berarti mengikuti pendapat dari mazhab Hanafi. Sekarang kan bisa ya, datang ke Amil, ini saya nggak beli beras, nanti Amil yang beliin, kita ngasih uang. Boleh, seperti itu ya. Baik ibu-ibu, ada lagi pertanyaan? Ya. Zakat fitrah ya? Zakat fitrah. Kalau zakat mal itu bayarnya di luar Ramadan bisa? Bisa, di Ramadan bisa, di luar Ramadan juga bisa. Beda dengan zakat fitrah yang khusus di bulan Ramadan. Dan itu hartanya apa aja sih? Misalnya saya punya beberapa Urudut tijarah, barang dagangan. Kemudian lagi ternak, ibu punya ternak kambing, onta, sapi. Ada yang punya onta di sini? Nggak ada, mahal onta itu. Ya, jadi kalau kita punya kambing, unta, apalagi sapi, dia sudah mencapai jumlah untuk dizakati, itu wajib keluar zakat. 5 unta, 1 kambing harus dikeluarkan. Ya, nah itu ada hitungannya tersendiri. Kalau dalam fikih itu lebih panjang ya, hitungannya banyak. Berapa kambing keluarnya segini. Jadi yang pertama barang dagangan, urudut tijarah. Yang kedua adalah hewan ternak tadi, tapi ternaknya yang tadi saja, kambing, sapi dan lainnya. Ya, kemudian apalagi zahab wal fiddah, emas dan perak. Apalagi hasil tanaman. Ibu punya sawah di kampung 5 hektar. Ya, kecuali illa tadi hasil panen tanaman itu dia nggak usah ngikutin haul. Kan kalau yang lain itu cukup 1 haul ya, setahun. Tapi kalau panen tanaman itu kan nggak harus setahun. Ada yang punya sawah? Ada ya, pasti tahu ya. Ada yang 6 bulan sudah panen, ada yang 5 bulan sudah panen. Kalau sudah panen dan jumlahnya sudah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan 2,5%. Dan yang dizakati tanaman yang panen itu adalah untuk tanaman yang biji-bijian ya, itu kan harusnya biji-bijian. Biji-bijian ini yang mengenyangkan. Jadi nggak semua biji-bijian yang kita punya dizakati. Ibu punya biji anggur, punya biji apa, zakat nggak usah enggak. Jadi biji-bijian yang mengenyangkan, jagung, apalagi kacang apa yang dijadikan makanan, gandum, beras dan lain sebagainya itu wajib dizakati. Tapi kalau kemiri, lada itu nggak wajib. Ngenyangin apa enggak? Saya makan kemiri, alhamdulillah kenyang. Saya makan ladang kan enggak, itu tidak mengenyangkan, bukan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Gitu, ya. Tapi untuk tanah ladang itu enggak. Tanah ladang kan ditanamin, ini kan? Tapi di kampung saya tuh tanamin pohon jati gitu kan, panennya lama harus ada. Nah pas kita jual pohonnya itu apakah kita harus mengeluarkan zakat? Pohon jatinya nanti bakal dijual? Iya. Oh berarti itu urudut tijarah masuknya, nanti didagangkan.
Ya, dagangkan dari pohon jati tersebut. Yang panen tanaman itu adalah buah-buahan dan biji-bijian. Misalkan ibu punya 5 hektar mangga, sudah sampai nisab dan haulnya, maksudnya sudah panen, nggak usah haul ya, kalau tanaman itu sudah panen dan sudah nyampe nisabnya, wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau tadi misalkan kita nggak panen ustazah, bukan untuk konsumsi, tapi dijualkan, itu urudut tijarah, masuknya dagangan. Dari hasil ngejual pohon jati tadi, misalkan dapat berapa M, sudah sampai nisab, keluarkan zakatnya. Ya, 2,5%. Kalau di Indonesia tanggungan kita 2, zakat sama pajak. Ya, mobil pajak, motor pajak, gaji dipotong pajak, itu semua nih. Rumah makan pajak, apapun pajak, rumil nggak kena pajak ya? Kena juga. Kena juga ya, semua bangunan kena pajak. Nah itu di Indonesia. Tapi kalau dulu di zaman Rasul, pajak itu cuma dibebankan kepada non-muslim. Tapi muslim wajibnya zakat. Itu. Kalau kita dua-dua tanggungannya. Tapi insya Allah Allah mampukan harta kita untuk bisa membayar itu semua. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, silahkan Bunda. Oh. Kosong saja, lahan kosong ya? Iya, lahan kosong aja gitu, ada 1.000 meter. Memang rencana saya tuh mau bikin kontrakan. Tapi berhubung dananya nggak ada, jadi tergeletak begitu aja tuh 1.000 meter itu. Itu tidak diapa-apain gitu. Itu nggak wajib ya? Karena kan tidak ada perputaran di dalamnya. Oh gitu. Ya, kalau rumah? Kalau rumah enggak juga. Enggak juga ya? Kan tidak ada ini ya, kan cukup dengan pajak ya, kalau zakat tidak. Oh, zakat nggak. Jadi zakat ini gini, sesuatu yang harta itu berputar. Oh, yang menghasilkan ya? Yang menghasilkan. Sekarang kita gini, kita kita punya hasil panen tadi. Butuh nggak ketika kita punya sawah nih, buat numbuhin padi tadi, butuh nggak pengairan sawah? Ada biayanya nggak? Ada. Pupuknya butuh nggak? Pupuknya ada pembiayaan? Bayar petani nggak? Bayar. Nah itu kan butuh. Kayak orang urudut tijarah, barang dagangan, dia ada karyawan, ada operasional dan lain sebagainya. Maka itu zakat itu wajib dikeluari kalau sudah mencapai nisab dan sudah masuk perhitungan. Hati-hati ibu-ibu. Kalau karyawan udah kebayar, operasional udah ketutup, semua modal sudah balik dan nisabnya lebih, baru zakat. Tapi kalau misalkan belum ketutup yang lain-lain, belum gaji orang, belum apa orang, itu belum kena, belum sampai nisabnya, gitu ya. Tapi kalau nanti itu rumah udah jadi kebun itu udah jadi kontrakan-kontrakan baru bisa. Baru dizakatin, namanya zakat pendapatan. Oh, iya. Ya kan ibu misalkan dari hasil kontrakan 1 bulan dapat 500 juta, misalkan satu kontrakannya 100 juta. Contoh ya, atau berapa puluh juta dari kontrakan, itu wajib dihitung zakatnya. 2,5%. Ya, 2,5%. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Ada lagi ya, Bunda? Silahkan. Saya lupa Bu tadi nyariin minum, nggak ada lagi puasa. Ustazah kalau Iya. misalnya zakat untuk kayak batu mulia itu bagaimana ya? Kan kalau dihitung secara emas kan dia emasnya kan sedikit biasanya. Kandungannya ya. Tapi kan maksudnya kan kalau kayak misalnya batu mulia itu kan biasanya apa dari harga beli, tapi kan itu kan dipakai. Kalau dijual nilainya seukuran emas atau tidak? Enggak ya, tapi biasanya sih menurun dari harga dari harga beli. Tapi tidak seperti emasnya. Jadi misalnya kalau emasnya cuma 3 gram bukan seharga 3 gram. Enggak, cuma pertanyaan saya gini, itu yang kena zakat itu tuh yang semua yang kita punya, atau misalnya kalau kita pakai kayak barang-barang seperti itu juga harus kita zakatin? Yang tadi saya sampaikan terkait perhiasan. Jadi kalau perhiasan itu cuma dipakai tapi bukan jadi investasi, kalau dari mazhab Syafi'i itu nggak wajib dizakati. Tapi kalau perhiasan itu kita punya semuanya dan niatnya untuk investasi, kemudian dijual kembali, bukan hanya jadi hiasan saja, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi mengatakan mau itu cuma dipakai gelangnya, mau itu cuma disimpan, baik batu mulia atau apapun itu ya, tetap wajib keluar emasnya. Kalau mazhab Hanafi. Apalagi kalau jadi kayak koleksi kayak gitu ya. Kalau jadi koleksi gitu kan, masa iya dia punya koleksi sampai miliaran tapi dia nggak ngeluarin zakatnya. Oke, nah jadi itu perhitungannya kalau kayak batu-batu mulia kayak misalnya kayak berlian. Sesuai dengan harga nilainya saja. Oh, yang harga pas kita dijualnya. beli. Oh gitu. Misalkan kita tahu nih harga berlian atau batu mulia itu segramnya berapa misalkan. Kan itu ada kan hitungannya kan. Contoh segramnya sekian juta, itu nanti dijumlah saja dengan yang kita miliki. Kalau total berlian atau batu mulia yang kita punya sudah mencapai nisab emas perak itu sekitar 80 sampai 90 graman, ya, atau kalau dikalkulasikan uangnya itu ada yang mengatakan para ulama 80 juta ke atas. Itu wajib untuk dizakati. Gitu ya Bunda ya, kurang lebih. Nah, ada yang nanya nih kayak misalkan pakaian branded. Tas branded ya. Kalau pajak kena nggak? Kena kan? Kalau pajaknya kena. Ada orang punya apa yang tadi? Hermes itu ya, kremes. Orang punya kremes sampai MM-an gitu ya. Boleh nggak itu? Itu ya termasuk barang-barang yang mewah gitu. Sebenarnya kalau zaman dulu itu nggak disebutin sih, barang-barang branded kan nggak ada di zaman Rasul ya. Tapi yang disebutkan adalah zakat pendapatan, emas, perak. Tapi paling tidak barang-barang branded itu bisa kita analogikan kepada zahab dan fiddah. Tadi emas dan perak. Sesuatu yang bernilai atau berharga baru nanti dikeluarkan zakatnya 0,5%. Toh pajaknya aja kita keluarkan, masa zakatnya nggak mau kita keluarkan. Ya, ada ibu yang punya? 2M. Saya kalau punya tas kremes, ya Ustazah, saya kalau punya tas kremes itu saya kantongin plastik terus. Takut saya kegaret bu 2M gitu. Masya Allah. Kalau udah nyampe nisab ya wajib dizakati, apalagi nyimpan uangnya kan dari hasil pendapatan. Itu namanya zakat pendapatan masuknya.
Jadi misalkan Teteh jadi dokter, nabung tuh. Kita kan tahu kerjaan kita per bulan tuh apa, kemudian kita tabung, ya. Kita nabung dari hasil dagangan, berarti itu hasil dagangan. Setelah kita tabung, udah nyampe nih. Angka sekian, udah nyampe haul 1 tahun, berarti wajib dizakati. Tapi ternyata kalau nggak nyampe haul 1 tahun, misalkan kita punya di rekening 100 juta dari hasil pendapatan. 100 juta ini cuma bertahan 2 bulan. Di bulan ketiga, keempat turun. Pengeluaran jadi 50 juta, 60 juta kan belum nyampe tuh nisabnya ya. Tapi insya Allah next lain waktu kita bahas nanti masalah fikih ini ya. Fikih zakat ya, lain waktu insya Allah kalau nanti saya silaturahim lagi ke Rumil. Insya Allah ba'da lebaran mudah-mudahan. Ya. Nah itu kan tadi tabungan kan, deposit kan termasuk. Nah itu masuknya zakat pendapatan kan, kita itu bisa deposit, bisa nabung itu kan dari pendapatan yang kita miliki. Ya, betul ya? Keras. Zakat fitrah dianjurkan dari awal Ramadan sampai menjelang Idul Adha. Batasnya sebelum Idul Adha. Idul Fitri. Idul Adha ya. Lama banget. Jadi kalau awal Ramadan dan akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi pokoknya ada yang bilang memang afdolnya akhir. Jadi afdolnya orang padanya begitu. berbondong-bondong bayar pas akhir kan? Iya, soalnya panitia zakatnya itu kita di masjid itu kan seminggu sebelum Idul Fitri kan dia buka gitu. Ya. Itu. Terus kalau Gimana kita Ustazah mau gitu? membayar awal gitu, kita boleh dan harus kemana kan kalau di masjid udah ada yang mengatur kan untuk yang itu. Kalau kita bayar sendiri itu, Kalau kita bayar sendiri ke 8 asnaf itu kan, fakir, miskin, duafa, dimasuk yang itu ya. musafir, iya. Jadi boleh di awal. Boleh di awal. Boleh. Dan gini loh ibu-ibu, zakat dan sedekah itu paling utamanya harus diberikan kepada kerabat terdekat dulu. Jangan kita ngasih zakat sama orang lain, kita punya adik kakak yang dia fakir miskin sebenarnya butuh zakat. Makanya kalau saya sama suami punya prinsip, kita zakat sedekah sama keluarga dulu. Nih abang adik kita misalkan susah, nggak seberuntung kita nih hidupnya, mereka dulu yang dapat zakat kita. Abang adik kita kaya, kecukupan, kita punya paman, bibi, sepupu, mereka dulu. Mereka udah kecukupan, baru kawan-kawan terdekat kita, orang-orang di sekitar rumah kita yang paling dekat baru. Kalau sudah, baru yang lainnya. Jadi paling afdol itu sama kerabat terdekat. Ibu cari dari kerabat terdekat, kayak saya misalkan, saya tadi supir saya sendiri. Ya, karena itu juga dekat, tiap hari nyupirin kita, ya udah, dia aja deh Bi, yang kita kasih. Ya, itu silakan orang terdekat yang memang dalam jangkauan kita itu lebih afdol ataupun lebih utama. Nah kalau misalkan bukanya masjid itu seminggu sebelum lebaran, ya nggak apa-apa ditunggu dulu silahkan. Atau datengin langsung DKM-nya, begitu habis tarawih. Pak saya mau bayar zakat nih, oh boleh ibu. Nanti biar diurusin dan lain sebagainya. Oh nggak mau? Enggak, karena belum siap dia. Tapi kalau di kampung saya dulu ada yang dari awal itu sudah ada stand zakatnya gitu ya. Masa nggak mau ya? Padahal harusnya biar nggak lupa ya. Itu. Ya memang gini, ramenya itu adalah menjelang Idul Fitri. Dan malam takbiran itu ramai orang bayar zakat. Tapi akhirnya banyak orang yang lupa, akhirnya dia bayar zakat pagi-pagi sebelum sholat Idul Fitri. Ini hati-hati, jangan sampai kita lalai. Makanya dari awal juga sudah boleh sebenarnya. Ya. Memang ilmunya kurang kali ya Ustazah ya. Kita juga baru tahu gitu, maksudnya ngikut yang bukan biasa. kurang, insya Allah bisa nambah lagi nanti kita pengetahuan gitu ya. Nah ini lagi terkait zakat sedikit lagi ibu-ibu, ini sampai jam berapa? Sudah setengah 12 ya? Hah? Jam 1? Sebelum zuhur ya. Terkait zakat ya, zakat fitrah ini kan tadi ukurannya 1 sok. 1 sok itu kalau dalam literatur fikih, pembahasan fikih, maka sekitar 2,7 ya atau sampai 3,5 liter kalau dari mazhab Syafi'i. Nah, kalau Syafi'i wajibnya beras. Bukan beras maknanya, makanan pokok. Kalau dulu di Mekah Madinah makanan pokoknya kurma, maka yang dikeluarkan zakat adalah kurma. Ada orang makanan pokoknya gandum, maka yang dikeluarkan gandum. Ada orang makanan pokoknya keju, maka yang dikeluarkan keju. Jadi yang harus jadi zakat adalah makanan pokok. Karena kita tinggal di Indonesia, maka makanan pokok kita adalah beras. Jangan orang sekitar butuh beras, kita kasih keju. Nggak kenyang itu, perut para fakir miskin. Ini bagaimana makannya katanya ya. Jadi ketika kita tinggal di satu daerah atau negara, dalam mengeluarkan zakat fitrah itu harus disesuaikan dengan keadaan orang sekitar. Itu dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan. Kita misalkan ikut suami kerja di Jerman, di Belanda misalkan. Orang sana mayoritas makanannya gandum misalkan, roti, keju. Nah, ketika kita mau zakat, Ustazah, pas saya zakat di sana beras juga atau gimana? Tidak, menyesuaikan orang sekitar. Orang sekitar makannya apa? Keju. Maka dihitunglah 2,5%, 1 sok dari keju itu berapa? 3,5 liter atau 3,5 kilo keju itu berapa? Itu di zakati. Jadi sesuai dengan daerahnya. Tapi Ustazah saya tinggal di Jerman, saya pengen zakatnya di Indonesia, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, ngirim ke orang tua, mah pengen zakat, tolong kasih sama orang sekitar. Nih saya kirim uangnya segitu, nanti mama yang beliin berasnya, boleh. Tapi yang penting kalau kita mau ngasih zakat buat orang sekitar harus tahu makanan orang sekitar apa. Indonesia beras, Arab Saudi kurma misalkan. Yang lain gandum atau sebagainya. Itu tergantung dengan negara masing-masing. Ya, baik, sudah ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah sudah setengah 12. Nggak kerasa waktu ya Bu ya. Jadi nggak lapar kita nih ya. Sebab kita lagi puasa. Mudah-mudahan insya Allah mampukan kita untuk maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sholat wajib dan puasa wajib yang kita lakukan,
Tapi yang sunnah-sunnah juga harus dikerjakan. Tarawih ya, walaupun hukumnya sunnah itu harus dilakukan. Jangan sampai kita melalaikan. Ramadan setahun cuma sekali. Jangan disia-siakan. Sedekah, sholat tarawih, sahur, berbuka, ya, baca Quran dan lain sebagainya itu adalah sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, termasuk nih mengisi waktu kita dengan kajian. Mendengar ilmu-ilmu untuk tambahan diri kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk perkara sunnah yang Allah berikan pahala di bulan suci Ramadan. Ibu nggak bisa puasa, haid, nifas, menyusui, ya. Gimana ustazah? Saya pengen ngejar pahala sunnah. Bisa dengan zikir. Bikin makan buat suami, baik sahur maupun berbuka, itu juga dapat pahala sunnahnya ketika bulan suci Ramadan. Ya, jadi jangan sampai sedih kalau kita nggak bisa berpuasa karena uzur atau halangan tertentu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup kajian ini. Terakhir saya minta kita baca Fatihah dulu ya, karena ini ada pesanan salah satu jamaah ya. Ini jamaah Rumil. Oh ibu ya. Kita doakan Ibu Surati binti Harjo Dikoro yang wafat pada bulan lalu ya, tanggal 16 Maret 2023. Usianya 100 tahun Bu. Masya Allah. Ibu di sini paling tua berapa? Hah? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Ya, 62. Kelihatannya masih kayak 17 tahun ya Bu ya. Masya Allah. Ini karena barokah ngaji, demen ngaji ya, demen ngaji. Jadi awet muda. Alhamdulillah. Kalau saya udah tua. Orang katanya kalau pengen awet muda harus have fun, jangan banyak pikiran, senyum terus ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita nih bisa sampai 100 tahun. Ya Allah. Bukan hanya panjang usia kita, tapi juga berkah, manfaat umurnya. Ada orang yang panjang umur, tapi maksiat selama hidupnya. Kita nggak mau, mudah-mudahan panjang umur, banyak amal, berkah usia kita. Kita doakan Ibu Surati, mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian juga diterima segala amalnya. Keluarga yang ditinggalkan, khususon Bu Anik ya, jamaah Rumil beserta keluarga, Allah kasih kesabaran, kekuatan, keikhlasan, kalau memang sudah ajalnya. Setiap kita pasti wafat. Ajal ya, tinggal menunggu kapan giliran kita. Kalaupun kita harus wafat nanti, insya Allah mudah-mudahan dikasih husnul khatimah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Ibu Surati binti Harjo Dikoro. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu kalau saya tadi ada yang salah ya dalam penyampaian. Saya mohon ridhonya, mohon maafnya. Mudah-mudahan silaturahim di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.